Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Kali ini aku mau share kegiatan aku lagi seperti biasa. Ini aku awali kegiatan aku di habis subuhan ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya aku mau beres-beres belanjaan gitu. Jadi kemarin tuh aku udah belanja gitu teman-teman ke pasar. Cuman aku tuh buru-buru ke pasarnya, jadi aku nggak videoin. Terus juga pulang pasar aku tuh nggak sempet teman-teman buat food prep karena aku tuh ada urusan ke Pekanbaru dan pulangnya tuh udah lumayan sore banget teman-teman. Jadinya ya aku nggak lanjut beresin belanjaan gitu ya, aku lanjut masak gitu ya teman-teman. Terus ya udah gitu aku tinggal istirahat. Karena yang namanya kalau udah pergi-pergi tuh teman-teman badan tuh capek gitu ya. Jadi bawaannya pengen cepet istirahat gitu. Berhubung tadi malam tuh aku istirahatnya tuh lumayan cepet, jadi ini tuh aku memang bangunnya lebih awal ya. Jadi ya udah ini aku sambil beres-beres belanjaan, maksudnya sebelum aku beresin belanjaan, aku juga sambil nyuci piring dulu. Karena ini piringnya tuh juga udah lumayan ketumpuk gitu ya. Dan kalau misalnya aku nggak nyuci piring dulu, merasa nggak nyaman aja gitu ya mau beresin belanjaan teman-teman. Kayak kesannya tuh dapur tuh berantakan banget gitu. Jadi ya udah ini aku beresin dulu cucian piring aku. Oke, cucian piring kelar. Di sini aku lanjut mau beresin belanjaan. Itu semuanya aku masukin ke dalam kulkas gitu ya, teman-teman. Tapi nggak yang semua-semua banget sih. Kayak telur tuh aku nggak masukin, bawang juga nggak aku masukin kulkas. Tapi yang kayak cabe gitu ya, ikan, ayam itu tuh aku masukin kulkas gitu, teman-teman. Cuman kalau untuk ikan sama ayam itu udah aku beresin duluan sih, udah kayak aku cuci gitu. Karena kalau yang lain-lain itu kan bisa lah ditunda, tapi kalau ikan sama ayam takutnya keburu busuk gitu kan dan berubah rasa gitu. Nah ini aku beresin bawang, terus juga ini telur. Pokoknya aku yang disimpan di suhu ruang itu ada telur, terus juga bawang dan juga kentang ya teman-teman. Jadi kayak kentang itu aku simpan itu di suhu ruang, aku nggak masukin kulkas. Next di sini aku juga metikin cabai teman-teman. Ini aku beli cabai rawit setan gitu ya, atau kayak cabai geprek lah gitu ya teman-teman. Jadi cabai geprek ini tuh aku beli dengan harga 14.000 gitu seperempat teman-teman, dan aku belinya tuh setengah kilo ya. Karena aku tuh belum bisa metik cabai yang di halaman teman-teman, karena memang buahnya itu nggak terlalu banyak juga gitu ya. Jadi udah aku beli cabai aja di pasar. Terus ini untuk cabai merah aku juga beli, tapi cabai merah tuh aku belinya sedikit aja ya, aku beli seperempat doang. Karena kayak cabai merah itu kayak cuman campuran doang gitu teman-teman, campuran dari masakan gitu. Kami tuh emang boros ya teman-teman kalau di masalah cabai sama bawang, makanya aku kalau kayak cabai itu emang lumayan banyak ya belinya. Borosnya itu kayak di cabai gitu sama bawang. Bawang itu aku kalau beli seperempat teman-teman, satu minggu tuh aku nggak cukup gitu ya, itu pasti kekurangan. Tapi kalau aku beli setengah kilo itu nggak yang selalu habis, tapi aku kayak selalu beli setengah kilo gitu. Karena kadang tuh kalau misalnya beli setengah kilo, kayak minggu ini beli setengah kilo gitu kan. Nah kalau misalnya emang nggak banyak yang bebikinan, ya palingan minggu depan tinggal nambah seperempat doang gitu. Tapi kalau misalnya banyak bebikinan yang ngabisin bawang, ya udah tiap minggunya aku beli setengah kilo gitu. Ini jengkol harganya tuh juga lagi lumayan mahal gitu teman-teman. Jadi aku belinya itu kayak cuman 10.000 gitu. Karena emang harga jengkol itu 17.000 gitu ya sekilonya. Jadi ya udah aku belinya setengah kilo, enggak, maksudnya lebih setengah kilo ya teman-teman. Karena kan 17.000 per kilonya. Jadi aku belinya tuh 10.000. Oke, ini aku beresin dulu ke dalam kulkas teman-teman untuk belanjaan aku. Alhamdulillah kelar ya. Karena emang nggak terlalu banyak teman-teman. Sebagian tuh udah ada sih yang aku rapihin gitu ke kulkas kayak ikan ayam kan. Nah itu udah aku cuci dan udah aku simpen gitu di freezer. Jadi kayak cuman yang belum aku beresin aja gitu. Ini ya teman-teman, subuh-subuh kayak gini tuh emang enak banget sih aktivitas sebenarnya ya, karena anak-anak tuh masih tidur. Cuman teman-teman, karena memang aku tuh keseringannya tidurnya tuh lumayan malam gitu. Jadi ya aku tuh kadang kalau subuh-subuh kayak gini habis subuhan siapin bekalnya Pak Suami berangkat kerja, kadang aku tidur lagi ya minimal setengah jam atau 1 jam gitu. Tapi kalau misalnya aku tidurnya lebih awal ya aku bisa bangunnya lebih awal juga gitu teman-teman. Ya gimana ya kalau misalnya
udahlah tidurnya terlambat, kadang jam 12 aku baru tidur gitu, terus bangunnya lebih awal lagi gitu ya. Yang ada tuh badan aku seharian tuh nggak enak teman-teman, berasa banget gitu ya badan tuh berat karena kurang tidur gitu. Ya intinya sih disesuaiin aja ya teman-teman. Apalagi kayak aku sekarang kan teman-teman, aku tuh belum punya anak yang sekolah gitu kan, Situn belum sekolah gitu, jadi kayak masih menikmati lah masa-masa ini. Nanti kalau misalnya anak-anak udah sekolah, pasti ya dari pagi-pagi subuh-subuh tuh pasti udah berkecimpung di perdapuran karena harus bikin sarapan, bekal dan segala macam gitu ya. Berhubung ini masih anak-anak belum sekolah, ya udah gitu ya, nikmatin aja dulu. Nah teman-teman, di sini aku tuh lanjut bersihin ikan ya teman-teman. Jadi ini tuh ikan hasil pancingannya Pak suami gitu. Jadi ini aku mau bersihin dulu habis sebelum disimpan ke dalam kulkas. Biar nanti kalau misalnya mau masak tuh ya udah tinggal masak aja gitu. Nah teman-teman, ini juga salah satu ya sebab aku tuh jarang yang beli ikan di pasar, karena emang Pak suami tuh sering banget pergi mancing dan hasil tangkapannya tuh lumayan-lumayan lah gitu ya teman-teman, bisa lah buat masak kami gitu ya. Makanya aku tuh jarang beli ikan, apalagi kayak Pak suami tuh ikan laut dia tuh nggak doyan teman-teman ya, nggak doyan sama sekali. Jadi ya udah deh ikan-ikan sungai gini aja gitu. Dan kalau misalnya dapat ikan yang besar-besar yang berdaging kayak baung, nah itu tuh buat anak-anak teman-teman. Jadi kalau misalnya ikan yang kecil-kecil itu palingan aku sambel, aku goreng garing gitu. Nah Pak Sumi itu masih doyan kayak gitu, tapi jangan yang gede-gede gitu ya, dia tuh kurang suka. Alhamdulillah selesai aku bersihin ikannya teman-teman, Masya Allah ya. Pokoknya udah lega sih kalau misalnya ikan-ikan tuh udah dibersihin ya. Jadi pas memasak tuh udah nggak rempong, udah nggak ribet gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalnya habis bersihin ikan tuh langsung dibersihin sinknya ya teman-teman, terus juga tangan pastinya karena itu bau amis ya. Jadi langsung aja dibersihin dan disabunin. Oke teman-teman, berhubung ini nanti buat bekal Pak suami berangkat kerja itu tuh belum ada. Jadi ya udah habis aku beresin belanjaan, udah beresin ikan. Ini tuh masih ada waktu karena ini tuh masih sekitar jam 6-an gitu ya teman-teman. Jadi aku mau masak dulu ini buat sarapan buat bekalnya Pak suami ya. Karena Pak suami tuh kadang di rumah tuh dia nggak makan teman-teman. Jadi dibawa bekalnya tuh buat 2 kali makan gitu, buat makan pagi sama siang kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku bikin masakan itu emang kayak selalu banyak karena ya gitu Pak suami tuh bawa bekal gitu ya. Nah ini aku bikin lauknya itu memang cuman buat aku sama Pak suami ya teman-teman, karena kalau anak-anak kan belum bisa ya makan yang begini karena ini kan pedas. Jadi palingan anak-anak itu ya seperti yang aku bilang tadi, ada ikan nanti pas mereka mau makan tinggal digoreng. Dan kalaupun aku bikin sop-sopan itu emang bener-bener bikinnya buat sekali makan doang, misalnya kayak 1 wortel, 1 kentang gitu, terus 1 potong ayam, terus aku sop kayak gitu teman-teman. Simple sih gitu ya. Dan kadang juga kalau lagi mager tinggal gorengin sosis, udah gitu doang, nggak perlu ribet. Yang penting anaknya mau makan aja gitu. Situin itu kalau misalnya sayuran teman-teman, dia tuh sukanya tuh ya wortel sama kentang gitu ya. Kalau yang lain-lain belum suka, tapi udah suka sama wortel sama kentangnya itu udah alhamdulillah, karena kan kayak wortel tuh juga banyak vitaminnya gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku lanjutin ya. Ini aku masak-masak pastinya teman-teman. Ini aku menyambal tempe dicampur sama ikan asin yang dibelah gitu teman-teman. Ikan asin yang belah tuh rasanya tuh lumayan asin ya teman-teman, jadi harus benar-benar dicuci bersih. Dan kalau misalnya terasa asin banget ya bisa direndam dulu pakai air panas gitu ya, biar nggak terlalu asin kayak gitu. Nah selain tempe, di sini aku juga campurin sedikit ini ya teman-teman, kentang. Ini aku tadi tuh kentangnya itu aku pakai cuman kayak 2 butir gitu sih teman-teman ya. Pokoknya biar dapatnya itu lumayan banyak, karena ini aku kan masaknya di subuh hari. Jadi itu buat sarapan aku, buat makan siang aku juga, buat Pak suami juga kayak gitu teman-teman. Jadi ya bikin itu ya emang buat sampai siang gitu, nanti sore baru aku masak. Karena aslinya itu aku jarang ya teman-teman masak yang subuh-subuh gini. Biasanya itu aku masaknya tuh sore, terus itu tuh memang sekalian buat makan malam, sarapan pagi dan bekalnya Pak suami gitu. Dan di siang hari kadang aku tuh ya udah bikin telur atau apalah gitu teman-teman, yang simple-simple gitu. Nah sekarang tuh aku kalau masak keseringannya itu pakai tomat ya teman-teman, karena memang aku kan pakai cabenya itu cabai geprek. Dan cabai geprek itu kan emang pedes banget gitu ya. Nah biasanya Pak suami itu suka protes kalau misalnya sambalnya terlalu pedes.
Jadi ya udah di sini aku kasih tomat biar nggak terlalu pedas dan juga biar sambal itu kayak nggak terlalu kering gitu ya kelihatannya. Oke, singkat cerita ini sambelnya udah mateng teman-teman, dan ini langsung aja aku campurin untuk bahan-bahan masakannya ya, tempe, terus juga kentang dan juga ikan asinnya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini masakan aku udah selesai. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur ya dengan apapun yang kita punya. Nah teman-teman, sambil kalian lagi ngikutin aktivitas dan juga kegiatan aku, kali ini aku tuh mau sapa-sapa dulu ya teman-teman yang udah komen di video aku yang sebelumnya. Di sini aku tuh mau sapa-sapa dulu. Yang pertama ada Mam Eti Kuswati dari Jember, dan juga di sini ada Apriliani Yongi dari Bali, katanya salam kenal dan semangat kontennya ya bun, Masya Allah makasih. Terus juga ada Mama Dinda dari Sukabumi, hai Mama Dinda. Terus juga di sini selanjutnya ada Triani dari Banjarnegara, Jawa Tengah, hai. Pokoknya aku mau ngucapin hai buat teman-teman semuanya yang udah nyempetin komen-komen ya. Di sini aku bacain aja namanya dan juga daerahnya gitu ya teman-teman. Di sini aku juga mau sapa, ada Mam Siti Komariah dari Pacitan, Jawa Timur. Ada Mam Tuwini Watu Gede dari Boyolali. Terus juga ada Tindi dari Pemalang, dan lanjut ada Bu Julia dari Jawa Timur. Selanjutnya ada Eli Nurlina dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan juga ada siapa nih ya? Jono Gultom nih nama akunnya, dari Medan, Horas Medan. Oke, selanjutnya di sini ada Ibu Ai Asiyah dari Bandung, dan juga ada siapa nih, aku nggak tahu sini namanya siapa teman-teman, dari Lumajang, Jawa Timur. Terus juga ada Bunda Suryaningsi dari Grobogan Purwodadi. Katanya itu selalu absen bun meskipun jarang komen, Masya Allah makasih. Terus juga di sini ada yang dari Malaysia juga nih, nama akun itu Harvey Caklekwan gitu ya teman-teman, Masya Allah agak ribet ya namanya. Dan juga di sini tuh ada Kak Nita dari Papua Barat. Hai Kak Nita, Masya Allah jauhnya ya dari Papua Barat. Makasih loh ya udah nyempetin komen. Dan di sini aku juga mau sapa, ini nggak tahu sih namanya ini siapa ya. Oh ini Bulu Kita teman-teman, ada Bulu Kita dari Malang. Hai Bulu Kita. Terus juga ada Adelia Wahada dari Lombok, Nusa Tenggara Timur. Dan ada juga yang dari Taiwan nih teman-teman, hai Taiwan. Dan juga ada Ardia Family dari Lampung. Dan ada juga Kak Siti dari Singapura, hai Kak Siti. Dan di sini juga ada siapa nih ya? Sri Gustina teman-teman dari Bekasi Barat, tapi asli Rokan Hilir katanya. Hai Mam. Dan ini selanjutnya ada Momi Safa dari Bekasi. Dan selanjutnya juga ada Bunda Sofia dari Palembang, ada Bunda Ida Royani dari Lombok. Dan di sini juga ada Mam Sriyanti, Ibu Sri katanya dari Bandung. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah komen di video-video aku ya. Maaf kalau misalnya ada yang kelewat. Dan siapa yang mau disapa-sapa boleh komen-komen ya teman-teman di video aku ini. Di next video aku bakalan sapa-sapa lagi. Nah teman-teman, kita kembali ke videonya dulu ya teman-teman. Tadi aku udah jemur-jemur pakaian juga teman-teman pas lagi nyapa-nyapa ya. Masya Allah lumayan banyak ternyata yang komen. Terima kasih pokoknya buat kalian semua yang udah nyempetin. Dan semoga aku bisa sapa-sapa kalian terus ya. Biar kalian juga yang nonton video aku tuh semangat. Karena pernah teman-teman ada yang komen katanya itu sampai terharu gitu ya, namanya disebut sama aku. Masya Allah banget, aku tuh sampai kayak pokoknya sampai kesenangan gitu loh teman-teman. Nah di sini aku lanjutin nyapu-nyapu di dapur ya teman-teman. Masya Allah pokoknya ini udah tenang gitu ya kalau misalnya udah beresan kayak gini. Dan yang terakhir sebelum aku sudahi video aku ini, aku mau beresin dulu piring-piring yang sudah aku cuci di subuh hari tadi ya teman-teman. Ini aku mau susun dulu semuanya biar kerjaan aku tuh bener-bener kelar, bener-bener beres ya teman-teman.
Aku tuh sebenarnya paling nggak betah ngelihat tumpukan cucian piring ya, baik yang masih kotor ataupun yang udah dicuci kayak gini, karena bikin dapur tuh kesannya tuh kayak berantakan gitu loh temen-temen. Jadi ya emang sebaiknya kalau misalnya udah nyuci piring langsung dirapihin, atau misalnya kalau ada piring-piring yang kotor itu ya bisa langsung gercep dicuci gitu ya, biar dapur itu berasa lebih lega gitu. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.